Digamos. Call me Joe. I didn't say anything I'm good at. Okay. Berlatar di Meksiko dan kisah diawali dengan seorang petani alpukat bernama Joe, yang saat itu Joe mendaftar di sebuah pertandingan ilegal demi mendapatkan sejumlah uang yang diketahui jika perkebunannya saat ini sedang mengalami paceklik, sehingga agar Joe bisa membayar para pegawainya, terpaksa Joe ikut serta dalam arena pertarungan ilegal ini. Dengan percaya diri, Joe mendaftar untuk beberapa pertandingan karena yakin bahwa dia takkan terkalahkan. Sekalipun sempat terkena gigit lawannya, Joe menang di pertandingan pertamanya, dan setelah mendapat perawatan seadanya dari pegawai sekaligus sahabatnya bernama Lopez, Joe kembali mengucapkan salam olahraga dengan kepalan tangannya. Saat itu Joe bertarung sebanyak 4 kali, dan selama itu pula dia belum terkalahkan. Namun karena uang hasil pertandingan cukup untuk menutup gaji pegawai selama 2 bulan, maka Joe memilih untuk pergi dari arena perkelahian ini. Selidik punya selidik, ternyata perkebunan alpukat yang dimaksud adalah milik kekasih Joe bernama Estrella, yang saat itu sang kekasih sedikit memarahi Joe karena sudah nekat bertarung demi kesejahteraan pegawai di perkebunannya. Namun Joe menimpalinya bahwa apapun akan dia lakukan asal perkebunan peninggalan ayah Estrella ini bisa bertahan, dan Joe berjanji pula jika kelak dia akan menikahi Estrella. You know, I am gonna ask you to marry me, but it's gotta be perfect. Dari percakapan ini pula lah terungkap jika Joe adalah mantan tentara bayaran Australia yang menguasai beberapa jenis bela diri, sehingga Joe meminta agar Estrella tak usah terlalu mengkhawatirkan keselamatannya, yang karena saat itu kebetulan bahan makanan habis, Joe diminta untuk mengawal seorang pegawai bernama Marco guna belanja persediaan bahan makanan di pasar terdekat. Where is it that you learn how to fight again? Lopez says you are unbeatable. The coffins. Lopez tells stories. I wish I could fight like that. Di tengah perjalanan, Marco bertanya soal pertandingan ilegal yang dijalani oleh Joe, namun Joe enggan untuk membahasnya. Tapi yang jelas, Joe merasa berhutang budi pada ayah Estrella yang telah menampungnya di perkebunan. Terlebih lagi, Joe benar-benar mencintai Estrella. Setibanya di pasar, Joe belanja bahan makanan di lapak yang sebut saja dia Ibu Yanti. Tepat ketika Joe dan Marco hendak pergi dari pasar tersebut, datanglah seorang pria bernama Chavez, anak dari mafia yang menguasai kota ini. Melihat gelagat Joe yang tak suka dengan kedatangannya, lantas Chavez menghampiri Joe dan mengarahkan pistolnya ke arah Marco. Karena tak ingin memperpanjang masalah, maka Joe lebih memilih untuk segera pergi dari pasar ini. Namun naas bagi Yanti, karena tepat saat Joe dan Marco pergi, si Chavez menembaknya begitu saja. Tak cukup sampai di situ, rupa-rupanya Chavez masih merasa penasaran pada Joe yang telah memperlihatkan ketidakhormatannya pada mafia penguasa kota, di mana saat itu Chavez beserta pasukannya mengejar Joe di belakang sana. Joe tak sadarkan diri sementara Marco diseret paksa keluar dari mobilnya, hendak dieksekusi mati saat itu juga. Akan tetapi, wajib, Joe menghabisi Chavez dan seluruh pasukannya. Setelah itu, Joe meminta Marco agar membantunya mengubur semua bukti dari kejadian ini, dan meminta Marco agar merahasiakan semua yang telah terjadi. Stays between us. I had no choice. Promise me, babe. I won't say a word.
Keesokan harinya Joe tak sengaja bertemu dengan pria perlente di tengah perjalanan pulangnya dari rumah Estrella. Pria bernama Baptis ini berkata, jika dia dan pengawalnya bernama Ruti sedang melihat-lihat kebun alpukat karena kebetulan Baptis saat ini sedang mencari lahan perkebunan yang dijual. Di momen ini, Baptis meminta tumpangan pada Joe untuk menuju ke mobilnya. Melihat pria dengan dandanan necis seperti Baptis, wajar saja jika Joe mengira bahwa Baptis adalah ayah dari Chavez yang telah dihabisinya. Khawatir dengan keselamatan Estrella, maka saat itu juga Joe mengajak Estrella untuk segera pergi dari perkebunan tanpa mengatakan apa alasannya. Tak lupa Joe mengabari Marco atas apa yang sedang terjadi, namun semua sudah terlambat karena saat ini Baptis ada di depan pintu rumah Estrella. Hello again, Giacomo, Fruit and Vegetable Corporation. Baptis memperkenalkan diri sebagai distributor buah-buahan dan sayuran di hadapan Estrella. Baptis berkata jika dia berminat untuk memesan alpukat di perkebunan ini. Mendengar hal tersebut, tanpa rasa curiga Estrella mempersilahkan Baptis untuk masuk ke rumahnya. May I offer you some food? A good tequila, it's always welcome. Sekalipun Estrella menyambut tamunya dengan keramah tamahan, namun Estrella memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dia harus menolak permintaan Baptis sebab Estrella sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Terlebih lagi, Estrella berkata jika saat ini dia akan pergi ke rumah adiknya selama beberapa bulan ke depan. Mendengar hal tersebut, inilah jawaban dari Baptis. Again, with a little research, I read you were the only daughter. War against the cartels when they tried to take his land. Tensi pembicaraan semakin tinggi tatkala Baptis bertanya tentang bekas tabrakan yang terdapat di mobil Joe dan berkata pula jika saat ini kepolisian federal Meksiko tengah disibukkan dengan temuan jasad anak mafia penguasa kota ini, di mana si bos mafia itu sendiri dikenal dengan sebutan Jenderal L. Baptis menegaskan bahwa pihak kepolisian federal menemukan Chavez terkubur bersama dengan berbagai senjata. Kedatangan Ruti di rumah ini semakin memanaskan suasana. Joe merasa jika aura pria kekar ini sekilas mirip dengan Jean-Claude Van Damme. Yang lantas, Baptis pergi dengan meninggalkan nomor handphonenya. Untuk sementara perkebunan dipercayakan pada Lopez dan sebelum pergi, Joe kembali menghubungi Marco namun tak kunjung mendapat jawaban darinya. Khawatir dengan keselamatan Marco, maka Joe dan Estrella menuju rumah Marco terlebih dulu. Namun setibanya di sana, kedatangan Joe disambut oleh seorang pria berlumuran darah. Maka tanpa pikir panjang Joe langsung menghabisinya. Firasat buruk Joe kontan terbayar seketika karena saat Joe memasuki rumah Marco, Joe mendapati Marco sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sontak saja Joe meminta agar Estrella menunggunya di suatu tempat, sementara Joe sendiri terpaksa harus membereskan jejak dari semua kekacauan ini. Melihat jasad Marco, Joe merasa berdosa jadinya, namun celakanya tepat saat itu para kroco mafia tiba di tempat yang sama. Maka tak ada pilihan, mau tak mau Joe harus mengucapkan salam olahraga. Kedatangan Baptis dan pasukannya semakin memeriahkan suasana, memaksa Joe untuk melarikan diri secepatnya. Saat itu juga Ruti bersama pasukannya berpencar untuk mencari Joe, namun nampaknya Rutilah yang memenangkan undiannya karena pengejaran Ruti berujung di sebuah tempat di mana Joe sudah menunggu kedatangannya. Joe nyaris saja menghabisi Ruti, namun kedatangan Baptis memaksa Joe untuk melanjutkan pelariannya.
Saat itu Joe berhasil melarikan diri dan menemui Estrella yang sudah menunggu kedatangan Joe. Di tempat persembunyiannya, Joe mengajak Estrella untuk memulai hidup baru di kota lain, namun Estrella tak mau melepas perkebunan yang turun-temurun diwariskan keluarganya. Sehingga Estrella lebih memilih untuk melakukan perlawanan dan meminta Joe agar mengajarinya sedikit teknik untuk melindungi diri. Di tempat lain, saat itu Baptiste menemui utusan dari si bos mafia dan berkata jika dia telah menghabisi Joe. Mendengar hal tersebut membuat Ruthie heran dengan kebohongannya, namun Baptiste berkata jika dia punya rencananya sendiri. Come here. I have a plan for him. Are you okay with this? Karena tak ada uang sama sekali, Joe memutuskan untuk kembali ke arena pertarungan ilegal dengan menyembunyikan identitasnya. Dan Joe memperkenalkan dirinya dengan sebutan The Farmer. Di pertandingan pertamanya, Joe membuat sang promotor merasa puas dengan kehebatannya. Namun tepat saat Joe memulai pertandingan keduanya, nama The Farmer sampai pula ke telinga Baptiste yang mengundang kedatangan Baptiste di tempat ini. Yang lantas, Baptiste membawa Estrella untuk dijadikan tawanannya. Estrella, move! Show me what you got, Alcantara! What's the problem? Estrella! Maka tak ada pilihan, Joe mau tak mau harus berhadapan dengan pasukan mafia secara langsung, sehingga uang hasil pertandingannya Joe pergunakan untuk mempersenjatai dirinya. Namun si penjual senjata ilegal ini dengan sengaja menjual senjata-senjatanya dengan harga yang sangat mahal dan mengancam Joe bahwa dia akan menghabisinya. Mendengar hal tersebut, Joe mulai hilang kesabarannya. Rupa-rupanya saat ini perkebunan Estrella diduduki oleh pasukan mafia. Joe yang sudah membulatkan tekadnya menyelinap ke perkebunan dan menghabisi para keroco mafia satu persatu. Dengan mudah Joe berdiri di hadapan Baptiste dan juga Ruthie, yang lantas Joe menyuruh Baptiste agar menghubungi si bos mafia untuk segera datang ke perkebunan ini. Namun saat Ruthie melepaskan Estrella, Estrella berkata jika Baptiste bukanlah seperti yang Joe kira, karena tiba-tiba wajib, Baptiste tiba-tiba saja menghabisi Ruthie begitu saja. Dari sinilah terungkap jika Baptiste adalah pengusaha yang selalu diperalat oleh Jenderal L dan sudah muak melakukan berbagai pekerjaan kotor untuk mafia tersebut. Dan Baptiste kini lebih memilih untuk bertaruh dengan berpihak pada Joe guna bekerja sama untuk melenyapkan mafia yang meresahkan di kota ini. Tepat saat itu, si bos mafia datang dengan membawa seluruh pasukannya, dan inilah sosok si bos mafia yang dimaksud, di mana saat itu Joe berkata bahwa dia akan menawarkan sebuah kesepakatan yang akan sangat menguntungkan Jenderal L. Dan entah apa yang ada di pikiran si Jenderal, di mana dia dengan gagahnya berdiri begitu saja, sehingga saat Joe membuka pintunya, wajib, Joe dengan mudah menghabisinya. Pasukan mafia yang kehilangan pemimpin sontak saja membabi buta menembaki mereka, namun tak diam begitu saja karena Joe dan Baptiste melakukan perlawanan. Tak ketinggalan juga dengan Estrella yang membajak sebuah senapan mesin dari tangan keroco mafia. Sementara Joe dan Baptiste mulai keluar dari rumah Estrella dan berpencar untuk menghabisi pasukan mafia yang mendatangi mereka.
Pada akhirnya 3 orang ini berhasil membantai seluruh pasukan mafia. Selepas semua berakhir, seluruh pegawai perkebunan pun datang untuk membersihkan perkebunan ini. Sementara Baptis pergi dengan menghirup udara kebebasannya yang selama ini selalu berada di bawah bayang-bayang mafia. You look after No, it is not Estrella for you. It's Di penghujung filmnya, Joe memenuhi janjinya untuk menikahi Estrella, di mana saat itu Joe melamar Estrella dengan berbekal pin granat. Dan film berakhir.